Banyak orang itu kan di luar sana tuh begini mas, wah bangsa kayak gitu mah nggak ada, tahayul, mitos, terus masih diabaikan lah, biasa aja biarin aja. Lama-lama ngeganggu kan ya, ngeganggu kan. Oh sering, karena seringnya nggak. Dia sering ngeganggu, emang sebenarnya sering ngeganggu juga, tak biarin aja. Terus tiba-tiba dia tuh kayak nanteng di mesin. Kalau misalkan anak ini bisa mengalahkan saya tidak akan pernah ganggu dia. Bahkan saya bisa disuruh-suruh sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Merinding. Kali ini kita kedatangan narasumber. Beliau merasa lebih peka merasakan keberadaan hawa makhluk gaib. Eh, Beliau bersedia menceritakan kejadian-kejadian mistisnya kepada kita di malam ini. Untuk lebih detailnya, kita langsung aja kenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Saya perkenalkan, nama saya Saifik, profesi saya sebagai marketing. Terima kasih sebelumnya untuk channel berita undang-undang saya di kontennya dan podcastnya untuk menceritakan kisah horor yang pernah saya rasakan beberapa tahun yang lalu sampai saat ini juga. Oke. Nah, awal mula kan katanya Mas Saifik itu lebih peka ya merasakan keberadaan hawa makhluk kayak gitu ya. Awal mulanya itu kayak gimana sih? Awal mulanya itu semenjak kecil sih ya. Oh, udah dari kecil. Sejak kecil itu kan mungkin dari kecil juga, dari orang tua juga ya. Mama kan dulu tuh kalau misalkan sebelum tidur tuh kayak ngobrol sama temennya gitu kan. Mas Saifik? Iya, sedangkan kan saya nggak tahu ya. Kadang ibu juga sering ngomong kan, sering ngobrol sama kayak sebangsa temennya. Cuma orang tua sama keluarga nggak bisa ngeliat. Kayak misalkan mainan lari-lari gitu kan. Kalau malam itu nggak bisa tidur, kayak ngobrol lah, kayak orang dialog aja sih. Ya, kayak itu tuh bukan makhluk lain, maksudnya manusia juga. Tapi kalau ingat sih, masih ingat kan, itu udah SD juga ya. Itu ingat dia tuh rasanya itu orangnya putih, cakep lah, ganteng lah ya, kayak turunan Padang gitu sih dulu. Iya, bambu bilang kecil rasanya itu ya. Ngajak, Cuma kalau orang tua nggak ngeliat katanya gitu kan. ngajak main. Iya, masih ingat sampai sekarang juga. Nah, sekarang kan udah dewasa nih. Iya, Udah dewasa. Ada kejadian yang menyeramkan. kejadian sih banyak. Nah, Mungkin dari kerjaan dari sekolah STM juga pernah. Iya, mungkin yang lebih saya ceritain sih lagi pas kerja di PT X ya. ya. Waktu itu kan saya kerja sebagai sebagai mekanik mesin bubut dan welder. Nah, itu kan itu juga saya nggak lama sih kerja di situ juga, cuma 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu sebelum mulai kerja juga kan apunten ya. Ya. Di situ PT-nya tuh, jadi perusahaan itu melihara, selain produksi barang atau produksi produk, dia juga melihara anjing. Iya. Oh, berarti Ternak anjing, iya. Ternak? Ternak anjing banyak banget. Waktu itu hampir ada 300-an. Dijual beli soalnya. 300 anjing, terus saya juga kan sebagai mekanik kadang bikin kandang anjing juga gitu kan ya. Dari welder yang ditinggal. Iya, ngelas juga kan. Kadang juga kan kirain saya tuh ngobrol sama temen, taruhnya anjing gitu. Ngobrol keselihat anjing gitu kan. Terus ada momen, tepatnya pas hari Jumat ya. Pas hari Jumat, tahunnya sih 2016, mungkin tanggalnya saya lupa. Lupa, udah lama banget. Hari Jumat, tahun 2016. Saya masuk kan di situ setengah 8 ya. Setengah 8, di setiap datang itu si anjing itu sering ngikutin saya, rame tuh banyak kan. Kalau di Palembang tuh banyak. Cuma alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah digigit anjing sampai sekarang. Cuma ngikut doang. Iya, makanya security juga ngomong, ini saya itu kalau datang tuh pasti anjing pada nyinggung, pada kejar, tapi nggak pernah ada yang gigit gitu kan. Nah, sedangkan yang lain malah kalau gigit pasti digigit dan udahlah, sampai ke bagian mekanik langsung. Kebetulan kan saya kan kerjanya cuma 2 orang, 2 orang doang. Di satu tempat itu doang. Iya, maksudnya satu engine itu 2 orang doang, saya mekanik sama kata sabda, namanya karena singgul kalau nggak salah gitu.
Terus langsung saya tuh ngebubut nerusin hari sebelumnya kan, selesai dibubut. Mungkin sebelum dibubut juga ada cerita singkat. Di situ kan saya dikasih sarapan sama ibu-ibu di produksi ya, di Compare ya. Istilahnya kata orang Serang, hati-hati di sini mah angker kerjanya serem kalau gitu Oh, ya. udah diingat. Udah diingetin, sering diingetin kalau di situ malah banyak yang gak betah, banyak bla. Mungkin atasnya juga sering ngomong sini banyak mekanik yang berhenti karena banyak yang kayak gitu nggak betahnya gitu kan. Nah oke lah, kita Bismillah aja lah, udah kan langsung bubut. Pas lagi ngebubut, terus raw ya, si bubut itu kayak dia terbang-terbang dulu sebelumnya Di Iya. depan. Enggak di depan, misalnya ini mesin bubut paling agak jauhan kotak gitu kan, kotak gitu kan. Oh, karena Mas Epic fokus, Iya fokus jadi gitu kan. kayak rasa ada yang lewat. Iya fokus gitu. Terus masih diabaikan lah, biasa aja biarin aja. Terus lama-lama ngeganggu kan ya, ngeganggu kan. Oh, sering. Mas Epic seringnya nggak. Dia sering ngeganggu, emang sebelumnya sering ngeganggu juga, tetap biarin aja. Terus tiba-tiba dia tuh kayak nantri di mesin, nantri di mesin, tak biarin aja. Emang jujur ya, nggak munafik sih, takut sebenarnya bang. Duduk Iya, di depan. agak jauhan di mesin milling namanya, mesin press. Jadi maaf ya, yang gitu kan. Tak biarin aja, tapi jujur sih nggak munafik, takut sih. Agak apa sih, merinding kan. Mas Epic lihat bentuknya cewek atau cowok? Cewek, Cewek. cewek. Dia sambil ucap-ucap apa ya? Iya, ya, mungkin ya yang namanya mungkin kalau di film itu kan untuk Cang itu benar Cang. Cuma untuk mukanya nggak jelas, nggak jelas kan. Tapi cewek lah pasti. Cang sampai ya itulah ketawa-ketawa kan dia. Namanya kan orang takut gimana ya deg-degan kan, sampai terus dibacain ayat kursi juga kan. Terus dibacain ayat kursi, kayak nangis. Oh, dia. Iya, kayak nangis tuh jerit terus nangis, langsung hilang tuh, hilang pergi lah ya, langsung kita. Jelas kalau kata orang Serang mah aja ngeganggu kita orang kene gitu kan. Terus udah kayak gitu, lanjutlah kerja, udah beres, langsung lah. Nah si panel blower, kipas ya, kipas blower itu nggak rusak nggak apa, nggak rusak itu masih bagus dah. Nah ketika dicolokin, punten ya, ketika dicolokin ke panel kayak stop kontak itu meledak, langsung kebakar. Meledak. Iya, inget itu. Oh ya, awal-awal sih percaya nggak percaya sih jadinya. Sampai Iya. sekarang juga masih di apa ya, percaya nggak percaya. Cuma ngerasain gitu kan, colokin, kebakar, segini kebakar masih nggak. Berarti kenceng ledakan. Iya, kebakar, meledak, besok meledak. Kan agak sadar juga kan. Pas lagi meledak itu fungsi Allah Akbar juga gitu kan bakar. Terus tiba-tiba di belakang udah rame. Orangnya nggak mati, masih hidup, katanya dia masih hidup. Padahal nggak sadar udah. Emang saya kenapa gitu kan? Saya nggak sadar, bagaimana? Itulah kata atasan, udah nanti pulang dulu aja berobat. Apa yang berobat? Saya nggak apa-apa gitu. Tapi badan nggak. Punten maaf ya, tadi. Di sini kayaknya masih ada itu, cuma udah hilang. Oh, udah. Sedikit doang, coba. Bekas luka bakar. Enggak kan buka bakar, Nggak ada. kayak hitam doang. Baju juga nggak apa. Enggak ada. Bajunya juga masih disimpan tinggal kalau tua. Bajunya warna merah juga. Terus udah ya, singkatnya langsung kan pulang lah ya, pulang kan istirahat karena kan udah sampai Jumatan ya, cerita singkatnya setelah Jumatan mungkin kalau atasan ngomong kan udah tuh gak usah masuk, istirahat aja, udah istirahat dulu lah, kalau nggak kita kenapa-napa. Iya, karena rasanya badan tuh nggak apa-apa, nggak ada yang sakit, nggak ada yang luka, ya udah kerja lagi ke Jumatan. Langsung kan nggak di mesin bubut lagi, langsung di lapangan udah perbaikan mesin injection molding kalau saya ingat ya, buka apa namanya solenoid, dibuka ya ada olinya itu, kalau silinder agak lupa namanya. Tuh rasanya tuh kepala yang maku. Tapi masih di tempat kerja itu. Enggak, beda. Kalau pas ngeliat bang kayak kuntilanak itu mah di ruangan bubut, di workshop. Terus kalau untuk kayak pas ada yang maku itu di apa namanya di lapangan, di bagian produksi untuk perbaikan mesin. Masih kawasan pabrik. Iya, ada yang mampu tuh sakit, benar kerasa banget sampai kan kayak apa ya, kayak benar-benar sampai nangis terus ngomong. Terus kan ada partner namanya Kaan kan, ini kenapa kok ngomong sendiri tuh ngomongnya kayak cewek, sampai nangis ini. Ada bahasanya kamu jangan rusak saya, jangan hancurin hidup saya, jangan hancurin saya.
masih temen. Iya, kata security masuk ke dalam, ingat pakai anggap besi jadi apa sih? Masih merinding. Oh, Mas Ipik nggak sadar udah ngomong dengan logat cewek Iya, bahwa telah merusak tubuh saya. Pacar saya udah dihancurin dengan apa sih? Jalur lagi apa kayak gitu. soalnya pasien dia. Iya, gitu kan. Artinya dia merasa terganggu. Padahal mah Mas Ipik nggak berniat. Enggak, dia ngomong kalau kamu ganggu saya gitu, saya juga senjata dari tuan saya terkirim kan, dia ngerti emang dia tuh supaya kepala sakit kata kanaan temennya temen yang produksi itu kenal yang bantu tapi balik aja balik terus ya balik sendiri sampai rumah gini gitu. Pas masuk rumah kalau nggak agak lupa ya tidak lama pintu pun didorong langsung apa ya langsung duduk ini di kursi kuku gitu tuh ingat ya kayak gini jadi pas udah masuk rumah itu kayak maaf ya kayak siluman kayak mungkin namanya jin kan menyerupai berbagai binatang kan pas masuk tuh lihat apa ini gitu bahasa kan set masuk gitu kan langsung gitu tuh tapi kan orang tua kan kaget ibu doang kan di rumah kaget kan kenapa ini diam ibu gak suka campur itu urusan saya dengan anak kau Berarti Mas Ipik setengah sadar setengah tapi sadar nggak bisa kontrol. nggak bisa terus nggak bisa terus tak ngomong langsung kan pakai bahasa sendiri kenapa kamu sudah ganggu ibu saya dia ngomong gini karena kamu sudah merusak anak buah saya mematikan dengan mungkin dicerita lagi nanti ada cerita terus langsung kan ibu ngomong sama mama ini depan di dekat rumah lah ya Iya. langsung dia bawa ustad lah guru ngaji sih ustadnya juga jadi bukan jalur di piano sendiri itu beda lagi Niat nyembuhin. iya masih ingat itu pas datang Ustad Ucut namanya ingat datang pas kayak saya kan sembunyi ya gerasnya dibantu Sama Mas Ipik. iya Tapi bukan Mas Ipik gitu ya, karena bukan nggak bisa kontrol. dia juga tak pendang kata Ustad ini loh saya udah sanggup ini mah beda lagi iya Ustadznya nyerah. nyerah udah tuh sampai mamang kebetulan mamang kan ya maksudnya istilahnya suka musik kayak gitu ya membatik kan bagus Bisa. juga kan iya. ada bapak gitu kan datang pas habis maghrib nggak salah lupa tetap nggak bisa juga nggak bisa itu sampai 9 hari kalau masih ingat Ke masukan sampai jadi gini keluarnya itu ketika kalau saya sholat kalau mau sholat. keluar iya ketika dia jadi gini pas saya sholat sama ngaji keluar jadi tapi keluar tuh nggak ngejauh misalkan saya sholat ya kak punten ya di kayak agak jauhan makanya saya tuh ngaji tuh nggak berhenti tapi kan namanya kan manusia ya lama kan udah berhenti udah berapa setengah jam ini masuk lagi gitu Tapi masa saya itu ngelihat di sana ngelihat ngelihat cuma punten ya ini mungkin percaya nggak percaya namanya kan yang namanya raja kan istilahnya kan udah suka ya istilah walau alam ya tadi istilahnya kita disandra gitu kan jadi jujur ya rasanya tuh ketika saya tidur ingat itu saya tuh dibawa ke pabrik itu di keramik camping kayak rohnya di bawah. iya benar itu namanya korita itu namanya bahasa itu jadi apa ya jadi saya tuh apa ya ngelawan saya tuh benar-benar ngelawan tapi nggak bisa punya yang lain sampai mamang udah ngebantuin sampai tiap malam tetap nggak bisa ada lagi sampai di rukiah bareng-bareng nggak bisa lagi Pernah di rukiah bareng-bareng sekeluarga sama tetangga juga ikut tetangga ingat terus bareng pokoknya keluarga besar pada datang itu nggak pada datang karena emang bukan kalau kesurupan kan istilahnya merem doang ya iya langsung hilang itu pun sebentar iya 9 hari 9 hari tapi biasanya terus kuliah pas kuliah itu namanya kita kan lagi kuliah tiba-tiba si maaf ya tentang si anjing itu ketahuan sendiri kalau gitu ya ingat nggak oh di wilayah kampus iya kelas pada kaget kan itu kenapa lo langsung
langsung cabut lah. Itu nggak banyak orang ingat man, pokoknya ngedon banget itu karena emang bisa kontrol, kita nggak bisa kontrol, nggak bisa langsung pulang cabut. Rasanya tuh pas pulang tuh bawa motor Verting tuh apa ya, si anjing itu pada ngikutin lah. Iya pada ngikutin, inget banget itu tahun 2016 diikutin. Oke lah, cari solusi kan keluarga adalah kalau solusinya dari kakak ipar dari arah Cipare. Kebetulan kan orang tua kakak ipar itu kan istilahnya kan paranormal juga tuh, datanglah ke rumah masih sendiri tuh, masih bisa ditanganin, tapi peleset nggak bisa langsung. Kalau nggak salah malam Selasa itu ya, malam Selasa kontak dari Kiai Serang Cipare, nggak tahu pernah di, pokoknya Abah Jiwan datang sama santrinya 9 orang kumpul semua di situ. Iya sempat dengar itu mau apa ya, lelah banget soalnya udah capek. Jadi ada bahasanya gini, kalau ini masih cocok sama acara. iya. Terus pas datang itu jadi gini, sebelum dia datang ke rumah itu kayak itu udah kebaca di sini, udah kelihatan. Oh dia udah merasakan mau ngelawan. Iya, kata saya siapa nih, kata saya tuh kayak dia mau datang, kata si maaf ya, karena yang masuk itu bukan cuma di doang, baca cacat pengakuan banyak banget. Terus kayak tiba-tiba lah, jangan sampai lagi lah Iya. kalau bisa mah. Terus kayak ini mau datang nih, ingat tuh kata si Roman anjingnya, dia musuh saya nggak bakal bisa, karena yang bakal bisa musuh itu kamu sendiri. Nah datanglah Rukiah bareng 9 orang, Kiai 3 kalau nggak salah, agak lupa, anak santrinya 6, semua jadi satu sama tetangga terdekat sama keluarga besar ya. Kayaknya masih ada videonya kalau nggak hilang di Facebook. Nanti kita tampilkan kalau masih ada. Iya, terus apa ya, itu kan barang-barang. Saya tuh namanya kan Sukma ya mas, Sukma itu benar-benar loh, kalau bisa kita dicuri semua itu benar-benar ada, benar-benar aja. Jadi pas itu tuh, tapi yang mistis kan ada yang percaya ada yang enggak ya. Percaya nggak percaya, cuma saya percaya karena saya ngerasain. Iya, karena ngalamin. Makanya kalau ada orang tahayu ini saya percaya, karena kan di Al-Quran kan dijelasin ada setan juga kan, jin dan manusia yang diciptakan. Terus dari situ mikir kan dulu, ingat apa tuh? Datang satu wajib, saya tengah-tengah mas. Dikelilingin. Iya tengah-tengah. Kayaknya. Habis salat Isya ingat. Udah ngerti kan? Jadi walaupun dikasih makan juga itu nggak kenyang. Tapi makan. Makan tapi nggak kenyang. Habis itu kon dijerat aja. Nggak tahu. Tapi mungkin banyak makhluk yang masuk. Iya. Gitu. Terus Kiai mau kan gini. Kok mau gini sih? Tenang dulu. Iya. Karena sampai sekarang masih ada. Dulu kan nggak bisa nutup dulu malah. Sekarang salah gitu. Terus datanglah kumpulkan rupiah bareng. Tapi nggak apa-apa ini mah, walaupun terlibat nggak apa-apa lah. Dia belak-belakan aja. Terus gini mas, waktu itu tuh saya kan ditanya nih sama kiainya, kan belum kenal juga kan. Kata orang Serang mah Nong manggilnya ya, Nong jujur sering kiai, sering abah, pernah belajar ilmu apa dulunya? Itu ngaruh sama ya. Ngaruh. Tak jawab. Dulu pernah ilmu, maaf ya, punten. Dulu tuh belajar apa sih namanya? Kayak tenaga dalam itu tuh, tenaga dalam dan puasa 9 hari. Oh, ada. Iya ada akadnya. Jadi tuh, nah oke lah masuk gitu kan. Terus kata si Luman anjingnya, maaf nih ya nggak apa-apa ya, nggak usah sensor ya. Kenapa saya ngeganggu anak ini? Mungkin kan dulu masih muda kan juga ya. Karena saya senang dengan badannya. Maksudnya badannya menurut dia ideal. Iya, maksudnya senang dengan badannya. Kalau misalkan anak ini bisa mengalahkan saya tidak akan pernah ganggu dia. Bahkan saya bisa disuruh-suruh sama dia. Perjanjiannya, ingat. Itu kata-katanya ingat. Tapi kalau misalkan anak ini kalah melawan saya akan matikan dia, jadikan tumbal saya di pabrik X. Gitu kan. Jadi budak saya. Ingat saya itu dulu ya. Kata si Luman itu,
Rasanya gini soalnya dia, aduh, masih ingat soalnya. Tuh isinya itu tuh, kamu nggak bisa mengalahkan saya, yang bisa mengalahkannya anak ini sendiri. Mana aku. Tapi itu pakai bahasa Cina. Iya, Taiwan. Taiwan. Makanya tahu sih ingat tuh gitu aja. Nggak, maksudnya nggak bagus untuk diartikan bahasa Indonesia. Asal. Kasar. Jadi saya bisa kalah dengan anak ini kalau anak ini benar-benar menggunakan apa yang dia pernah pelajari dengan Tuhannya. Tuhan maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena benar sih ngerasain dulu tuh gini mas, saya tuh STM kelas 2 itu belajar ilmu maaf ya, ilmu kontak kreatif, bukan kontak sih, kayak tenaga dalam itu kelas 2 STM, juga pas dalam juga. Jadi waktu itu emang itu masuk sebenarnya. Asal. Iya ngerasa, iya. Terus kan proses 9 hari juga, kan latihan tiap malam Selasa. Kan ditanya tentang kayak juga kan, apa yang membuat kamu tertarik dengan anak ini? Karena di dalam jiwanya ada cahaya yang membuat saya tertarik dan tantangan membuat saya di negeri saya. Di alam dia. Di dalam dia kan. Terus maaf ya. Terus tuh dia berkali-kali si Andi tuh keluar masuk market. Udah sempat keluar. Tembus masuk reset. Jadi bahasanya gini, saya nggak bakal meninggalkan anak ini sebelum anak ini mengalahkan saya. Bukan orang lain. Iya, saya maunya anak ini. Iya, karena jiwanya ada di saya. Maksudnya sukmanya ada di saya juga. Ini bahasa ininya ya, bahasa Indonesianya kan. Iya. Terus punten ya, namanya sukma tuh benar-benar ada itu ngerasain dulu. Terus kata Kiai, jujur karena dulu tuh nggak pernah, kalau belajar apa-apa tuh nggak pernah terbuka sama keluarga. Berarti nggak Nggak ada yang open tahu. lah, nggak bilang. Yang tahu tuh ibu sama almarhum orang tua. Kebetulan orang tua kan udah meninggal bapak ya. Terus nanya lah ke ibu ya, keluarga, emang ibu pernah belajar apa? Iya pernah belajar di Ustadz Sirun gitu kan. Ustadz Sirun udah meninggal sekarang. Terus mama juga nggak ada yang tahu, karena emang orangnya nggak banyak, kalau untuk hal gini tuh lebih privasi. Iya. Biar sampai orang tua aku bilang kan. Terus udah kejadian itu, ingat tuh. Coba kata Kiai Iwan, coba kalau emang pernah belajar, tolong gunain. Kita bantu bareng-bareng itu masuk ke apa ya? Bener dunia astral tuh bener ada emang mas. Iya. Bener dunia astral tuh masih ada, bener-bener ada. Ngerasain. Masuklah datang, di situ ada Mamang, ada Ustadz Iwan, ingat ada anak santrinya ngebantuin. Jujur, jadi apa yang pernah dipelajarin silat-silat itu keluar semua di situ. Berarti kita di alam di sini itu masuk ke alam yang lain. Iya benar, itu benar ada. Gak apa-apa ya dibaca aja ya. Kenapa? Iya, jadi itu ada sebuah gerakan yang benar-benar di luar yang pernah dipelajari. Yang di luar yang pernah dipelajari kan pun tadi bisa dipraktekin nggak apa-apa sambil berdiri. Jadi gini, pas lagi apa namanya taruh nama kayak gitu tuh kan ada kayak gini. Tetep tuh udah hampir pulang kan ke dunia asli. Terus ada kata-kata yang masih ingat sampai sekarang itu ya, itu nggak pernah dipelajarin. Nggak pelajarin. Pernah belajar tuh. Ada yang dipelajarin, tiba-tiba ketika ngomong apa bumi itu baru pulang sampai sekarang dulu. Pas Mas Saifik bilang Tapak bumi, kayak yang bisikin aja. Tapak bumi Allah Akbar. Dibaca di situ ada bacanya Bismillahirrahmanirrahim yang dulu mesti ukir ada usulun alim. Itu ada yang bisikin. Nah ternyata baca itu ada dalam Qurannya. Iya, ada yang bisikin kayak gitu Bismillahirrahmanirrahim yang dulu. Ya kayak gitu ya. Tolong tapak bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi yang tadinya kayak lagi kerak, kayak lagi bulat di dunia langsung bagus. Iya. Terus adanya gini. Kata saya ini kenapa ya? Kayak baru pulang. Gak sadar jadi nol gitu kan. Tapi rasanya pas pulang itu pikiran tenang, nggak kusut, nggak bingung. enggak sama sekali. Jadi rasanya tuh kayak nggak pulang lama.
Iya. Kayak karena tadi masih iya karena capek iya kan. Terus dibisiki kayak Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu tuh ya. Nanti diambilin bener ada ya. Ada bisiki gitu ini. Setelah baca 3 kali, bawang tangan di bumi tambah di bumi. Masih ingat tambah di bawah. Terus langsung sesek. Terus ada itu juga. Udah tuh, udahlah, udah keluar, udah sembuh lah ya. Udah. Masuk lagi set. Saya kalah dengan kau gitu. Bentar, itu udah sembuh keluar itu si makhluk itu Masuk kota masuk lagi, cuman dia mengaku mau kalah. Saya kalah dengan engkau. Saya setia menjadi budak abdi budakmu. Saya bisa disuruh-suruh untuk apapun. Yang penting saya nggak mau disebut dengan setan. Gitu. Sampai dari 2016 sampai 2018 tuh masih ngikut aja. 2016 Sampai masih ngikut itu masih ngeliat-ngeliat. bukan melihat jadi sering ikut dia kalau kemana-mana tuh dia ikut ada jadi gini mas dia pakai bahasa dia tapi saya paham ada butuh ada ini ada butuh bantuan apa gitu kan tapi saya nggak mau teman iya tetap nggak mau tapi setelah 2019 itu jadi gini mas kalau itu tuh datang kalau kita ketika kita benar-benar lengah kita lagi nol nih Nggak inget apa-apa apalagi nol tuh kelihatan dia nyalik aja gitu. iya pernah waktu itu kan kebetulan nama mamang ya nama mamang ya yang kelahiran yang orang kelahiran itu coba diundang tak undang kan datang Sengaja tak undang maksudnya dia ada bahasa begini kenapa kau mengundangku apakah kau butuh sesuatu. iya tapi saya nggak mau cuma pengen tahu aja dia pernah ganggu saya jadi jangan pernah ganggu saya lagi gitu yang enggak terus ya udah pokoknya mah sampai sekarang ya kalau misalkan apa ya kalau nggak diundang nggak datang Tapi nggak terlalu, maksudnya kalau dulu kan sering ngikut pernah dikit. iya enggak sekarang dulu ya iya alhamdulillah nah, terus ada lagi sih kayak apa namanya kalau misalkan kayak ada anjing nih ya ini anjing itu beneran nyata ya beneran anjing tuh ya gak ada fobia iya gak ada Mungkin fobia masih trauma. iya trauma terus lebih gini sih mas intinya kalau misalkan kadang kan saya kan sering lewat PTX itu ya terus disebutin kalau misalkan saya lewat tuh kadang kalau malam-malam kadang dia namanya bahasa kayak gitu kan udah bakal mati sampai ada kiamat ya kan dia tuh masih kayak apa ya masih memantau aja Merasa merhatiin. iya masih cuma nggak karena ada bacaan yang ini nggak usah sebutin maksudnya privasi supaya dia tuh maksudnya untuk bangsa gitu Supaya ada penjaga. terus untuk sampai saat ini malah gila sih tapi setelah kejadian ini ada kejadian setelah kejadian kayak gini banyak hal yang iya sih Pasti banyak sekali kejadian-kejadian yang lain Bang. yang bikin apa ya, yang susah dilupain mungkin. sebenarnya gini mas setelah kejadian udah sembuh nih ya Iya. udah bola berhasil lah melawan kayak bangsa kayak gitu ya Di pabrik tadi. iya di pabrik ekstra disebutin itu banyak kejadian-kejadian selanjutnya mas mungkin ada hikmahnya juga ya Iya. ya hikmahnya itu pertama kita harus kuat sih kuat Secara gimana mental. iya harus sama- kuat iya itu benar banyak orang itu kan di luar sana tuh begini mas lah bangsa kayak gitu mah nggak ada tahayul mitos segala macam yang mungkin karena mereka belum pernah dan dia nggak paham isi yang ada di Al-Quran mereka udah jelasin Ya. dan di situ kan ada yang diciptakan jin dan manusia gitu kan terus setelah kejadian kayak gitu adalah sih banyak banget mungkin apa ya dari setiap hari-harinya ada gitu kan Setiap hari. iya walaupun nggak selalu lihat pasti ada aja lah gitu kan kayak seliweran mungkin kata orang udah kebuka kali gitu
malah lebih peka ya. Iya, lebih Jadi, peka. Iya, lebih pekanya, lebih pekanya itu bukan masalah hal apa sih mas, bukan masalah hal juga jadinya. Contohnya lebih ke karakter orang. Kayak kayak misalkan orang itu mau dia bohong atau enggak kayak gimana itu kayak udah kebaca. Iya. jadi bisa tahu isinya hati. Iya. Ya, tapi percaya nggak percaya sih, tapi seringnya gitu. Iya, bukannya kita negatif thinking sama orang gitu kan. Apalagi dari gestur orang itu udah kelihatan oh kayak gini nih. Itu memang mungkin apa ya? Udah Secara alami. hukum alam ya. Secara alami. Iya, hukum alam kan. Makanya saya tuh kalau sama teman itu suka cepok-cepok karena emang kalau udah suka sama dia ngomong aja. Apa yang gak suka ngomong gitu ya. Kata teman, "Kakak lu emang dari siapa?" Kita sendiri gitu kan. Tapi kan bukan ke netting sih, lebih ke alam bawah sadarnya kok bisa tahu gitu kan. Tapi kadang ada juga bisa ngebatasi mas. Ada batasnya. Biasa ada batasan kan, ada bisa ngebuka bisa nutup. Kalau dulu nggak bisa, kalau buka ya nggak buka. Kalau misalkan kayak maaf ya, sebelah kiri itu kayak misalkan ada yang mau masuk nih ke badan nih, yang mau ini numpang sih kayak apa gitu, nggak mau saya. Kalau misalkan itu kalau saya nggak mau udah stop, saya nggak mau. Jadi pernah kejadian ada makhluk yang nitip pesan atau Iya, sering gitu. Kalau saya nggak mau lepas tolak. Mungkin dulu saya nggak bisa nolaknya, nggak bisa mencinya kan. belum paham komunikasinya. Belum bisa. Ada sih bacaan dan pelajarannya, cuma itu kan privasi nggak bisa tahu. Jadi setiap ada, kalau misalkan ada kayak bahasa gitu kalau yang masuk udah stop dulu, jangan boleh. Nah sekarang berarti lebih peka, lebih paham cara komunikasi. Atau pernah nggak sih ada orang yang tiba-tiba datang ke rumah minta tolong disembuhin misal? Kalau misalkan minta tolong disembuhin sih kan jawabnya kan nggak bisa, misalnya nggak bisa. Kalau misalkan kayak bahasa kayak beda tuh bisa ya, insya Allah ya, bukan insya Allah, alhamdulillah bisa. Cuma kalau misalkan sampai mungkin saya nggak bisa karena saya kan bukan orang normal, bukan orang normal. Saya juga nggak punya kebiasaan gitu, Nggak ada kesitunya. iya. Mungkin ada beberapa orang sampai saat ini, ada juga yang terakhir kemarin lah ya, datang kan. Setiap ada yang datang tuh pasti bilang saya nggak bisa apa-apa. Minta tolong, Iya, tapi mas Antiknya saya nggak bisa. saya nggak bisa. Saya kalau ya insya Allah di manusia insya Allah. Cuma kalau untuk ngusir mungkin saya nggak bisa. Mungkin kan ya nggak apa-apa gitu kan. Sering kayak gitu ada di sini. Ya dari tetangga, dari teman kerjaan, ya terus ya ada yang kenal gitu kan. Ya ada yang tiba-tiba datang ke rumah. Kebetulan saya lagi di rumah, kadang minta tolong dipanggil ibu saya apa dan dengan datanglah ke rumahnya, kata orang tuanya saya minta tolong sih sama kamu Ding. Ding itu adek kan istilahnya, apa di badan ibunya ada apanya, ibuannya ada apa. Masih itu minta tolong khusus. Iya, pengen dilihatin ada apanya gitu kan. Kalau bilangin kalau sembuhin saya emang gak bisa nyembuhin Allah, tapi nyembuhin emang Allah, tapi kan ada perantaranya. Tapi saya nggak bisa, tidak misalkan dilihat ada ini, dilihat paling saya ngontak sama orang yang lebih kurang bisa gitu kan. Oh mas Apit nelfon orang. Iya, karena pas kayak gitu, soalnya kita tuh gini mas, udah tau kita nggak bisa apa-apa, kita so bisa. Jangan so tau lah. Iya, nggak boleh. Datanglah buat diobatin gitu kan. Ada juga kan, kadang ada sih temen tiba-tiba yang misalkan dari video aja sini, Kang ini kenapa ya? Ini kiriman, oh iya benar tuh ada kiriman berapa gitu kan. Adalah kayak Baik pun. bisa kayak video call, bisa call dia gitu. Terus saya nggak bisa apa-apa, cuma bisa lihat doang, kayak gitu enggak. Itu kan misalnya Allah yang nyembuhin itu. Ada juga terakhir pas tahun yang lalu kayaknya mas. Tahun kemarin. Iya, tahun kemarin tuh adalah bisa disebutin siapa-siapanya gitu kan, ada yang kenal, yang mungkin mantan pengusaha. Masuk ke Mungkin karena dari karakternya, sikapnya yang nyinggung orang lain, jadi tersinggung atau yang bikin sakit hati, dia nggak terima, mungkin dia gitu sampai atau kayak gimana. oh si bosnya itu digunakan. Iya, guna kan, iya, guna. Kalau misalkan gini sih mas, kalau sekarang sih ilmu sihir itu percaya ada.
karena kan di Al-Quran itu sudah dijelaskan di Mesir itu kan ada gitu kan. Ya saya lihat ini ada kiriman bla bla bla, ikutin aturan, ikutin jawabannya udah hilang. Jawabannya nama masa Nggak bisa, saya nggak bisa. Saya gini, dia tuh udah berobat kemana-mana di rumah sakit di Serang lah ya, nggak ada penyakitnya, tapi sakit. secara medis nggak ada. Normal, tapi secara fisik dia sakit, tapi secara medis diagnosis ya dan total dia bersih, nggak ada apa-apa. Terus itu emang dia sudah kiriman setelah udah si kiriman penyakit dari sihir itu hilang ya, terus hilang, baru dia didiagnosis di rumah sakit dia ada penyakit. Setelah dibersihin secara Kelihatan ya. Jadi saran mah jangan pernah ngomong asal lah sama orang itu. harus sopan juga Iya, menjaga sama siapapun lah. harus sopan. Intinya gini mas, kalau kita punya attitude sopan aja insya Allah itu peselamat. Kita di sini sopan aja insya Allah. Nah kejadian-kejadian tadi kan mungkin udah biasa sehari-hari misalnya. Apa ada kejadian yang paling menyeramkan lagi? Ada saya tuh kalau kayak gitu tuh mas, jadi saya emang kalau dibilang takut saya juga menakut mas, nggak menakut. Iya. Ya mungkin kadang bosen. Oh karena keseringan. Iya, sampai saya tuh pengen sampai pernah di ruqyah biar nggak bisa kayak gitu lah gitu. Pernah dihilangin, cuma seminggu kemudian atau 10 hari kemudian balik lagi bisa lagi melihat lagi. Mungkin alamiah Alaminya mungkin sejak kecil sih mas. Iya sejak kecil, cuma gini sih mas, kadang percaya nggak percaya gitu kan. Jadi gini mas, apa ya, kadang tiba-tiba orang juga nggak kenal, mas ada tahu sih saya ada apanya, saya nggak tahu, nggak ada apa-apa gitu. Saya kan nggak mau dong bilang iya ada ininya. Paling saya tuh kasihan kalau sama orang yang punya warung. Oh itu usaha ya, usaha. Mungkin kalau untuk usaha sendiri jangan usah diceritain. Waktu itu saya kan pernah beli nasi padang sebenarnya. Nasi padang saya langgan dekat kantor lah ya. Jadi kelihatan warung itu ketutup terus, padahal buka. Oh kelihatannya tutup. Ada teman, bang di situ tutup buka, banyak yang bilang dan apa? Teh, teman saya bilang teh tutup loh, aduh. Iya, nanti banyak bilang tutup, tapi saya buka. Tak ngomong, teh coba sih gini, iya, oh iya bener bang, berarti maksudnya iya bang, saya juga udah minta ke orang bisa ada ini, ya teh di sini ada teh, ada yang untuk di sini kan orang sana ngejogrok gitu kan ya. Oh ada makhluk di situ. Iya. Ngalangin warung. Kata saya coba gini aja, kalau misalkan masak tuh kan ada air beras tuh ya, itu disiramin tapi dia nggak siramin gitu. Harus ada bacaan. Iya gitu kan, insya Allah dan alhamdulillah sekarang Sudah normal lagi. normal lagi. Kayak gitu tuh gini mas, kadang kasihan juga sama orang-orang kayak maaf ini bayar utang ini. Kayak keras seneng kuliner loh ya. Kuliner kalau misalkan tempat kuliner itu kayak maaf ya, bukan so tahu ya, kalau ada yang gangguin atau yang dulu tuh karena saya nggak jadi gitu. Oh kita dari jauh mau datang nih ke tempat makan itu. Ada sesuatunya gitu ya. Kayak gitu saya balik-balik ini tidak tempat tahu itu kiriman atau punya dia, kita kan nggak tahu nonton kan. Iya saya kadang saya nggak jadi mas, nggak jadinya kenapa ya, capek. Iya, terus kadang pernah saya lagi makan misalkan ya, mungkin teman kan yang ngeliat ya, kadang itu biji lah istilahnya gitu tuh. Saya kadang sampai bola kuliah ternyandung, udah kenapa harus Teman makan di depan kita emang. iya Kita lihat. iya maksudnya di tempat makan itu kan, di tempat rumah makan lah kan. Aduh gak beres nih tuh gitu kan, karena teman kenapa kayak itu udah itu aja orang paham ya seperti itu gitu kan. Jadi ada yang ikut makan juga. Bukan itu kadang gondrong itu bener loh mas, maksudnya kadang mungkin kalau di sinetron atau di film-film itu kan kayak rekayasa, tapi itu bukan. Iya, di situ bisa buat penglaris, ada juga bisa buat mengganggu orang usaha. Oh biar. Iya, kalau buat penglaris itu yang dia yang punya. Tapi kalau bisa buat mengganggu orang usaha,
itu tuh kiriman dari kompetitor biasanya, dari saing. Gitu kan. Tapi ada juga kalau misalkan datang ke tempat makan atau bagus auranya enak, Dia maksudnya aura si tempat itu bersih. bagus, bukan istilahnya kayak adem, halnya enak, tenang. Pas ketemu spawnnya dia emang ustad gitu tuh. Iya, iya sering Ini gitu. dekat sama gang. Iya, ada juga saya tuh gini mas, saya sering beli bakso. Maaf ya, ada lah di Serang bisa disebutin di mana-mana ya. Jadi setiap makan bakso di situ tuh aneh saya. Kenapa? Setiap makan pasti ada, maaf ya, ada bulu rambut, bukan bulu ini ya, bulu ini aja lah. Iya, yang keriting gitu. Iya sering, nggak pernah telat. Kata temen, kenapa setiap bangun pikiran makan pasti sering lihat ini. Kalau kita nggak ada yang lihat. Tuh, saya mana? Saya mah nggak ada. Sering itu kan. Mak, kata temen, kenapa ya kak? Udah bosan sempur, lagi kan. Bisa enak kan? Ya walau alam ya mas. Mungkin ada yang gangguin sengaja. Bukan, yang nelayan itu nggak ngeliat sebenarnya, enggak. Tapi setiap saya makan di situ pasti ada aja bulunya gitu. Nggak pernah telat. Mau dibawa pulang ke kantor mau di situ tetap ada bulunya. Makanya sampai sekarang saya nggak pernah makan di situ lagi, udah nggak mau saya. Nggak mau langsung bilang, tapi saya prosesnya nggak lah. Nggak stop. Tapi saya nggak lihat. Ada ini, ada. Oh iya juga ya. Jadi kita mau enak-enak makan, ada hal kayak gitu nggak jadi. Iya, udah jadi. Selain itu ada lagi mas. Ada. Jadi gini mas, saya tuh emang kalau lihat kayak gitu tuh emang takut, nggak takut. Kalau lagi berani saya mas. Cuma kalau lagi takut. Mungkin kalau lagi Bali lagi kesel mungkin ya digangguin mulu ya. Saya jujur kalau lagi berani, kalau lagi saya kesel, lagi pikiran stres, saya tantangin. Ini maksudnya gitu. Tapi kan nggak kepegang susah mas. Iya. Kan beda bangsa, beda alat kan. Iya. Terus saya lagi ya kamu mungkin saya pesan gitu. Maksudnya, iya. Maksudnya ya pakai baca-baca lah mas. Iya. Kalau kita maksudnya sama marah-marahin kita harus ingat lah. Jangan sampai kita lagi emosi, lagi kesel. Saya juga nggak mau dimasukin lagi mas ya. Karena saya diajak sama orang kayak orang pintar gitu ya, ngobatin orang atau orang pintarnya itu jadi medianya ya. Mediasi. Iya, maksudnya gini, kita kan ngobatin orang ini, si itu masukin saya nggak mau sekarang, udah nggak mau kayaknya. Maksudnya saya nggak mau disentuh sama kayak gitu. Kan Capek. Iya. Kan bisa masukin, nggak mau saya bilang. Tapi kalau misalkan udah kepepet, benar-benar kepepet saya baru bilang. Iya. Misalkan ada sesuatu yang nggak enak banget gitu ya, misalkan di kerjaan gitu ya, langsung tuh pakai aja nggak apa-apa. Tapi maksudnya ngomong itu bukan ini ya mas, apa ya, saya ngobrol gimana ya cara jelasinnya, ngobrol tapi ngobrol langsung, cuma sudah dijelasin. Cuman di alam yang lain. Iya di alam lain ya. Kalau sudah dimasukin saya nggak mau. Maksudnya gini mas, nggak mau disentuh-sentuh kayak gitu lagi, udah capek. Amit gitu istilahnya. Kadang kayak misalkan diajak sama orang bisa, orang pintar gitu ya, jadi media ya, nggak mau saya. Dia bantuin aja yuk, bantuin ngebuang, katanya di depan nangis ya. Sebenarnya gini mas, kayak gitu bisa nggak bisa tapi bismillah. Iya. Jangan pernah kita bilang, ih saya bisa gini, nggak bisa gini, jangan lah. Jadi kita tuh harus apa ya? Yaudah, meledak sih betul. Kadang misalkan udah dimasukin ke botol, itu kan harus dibuang. Ya dibuangnya kemana itu? Iya. Saya jujur saya sering membuang Dibuangnya apa mungkin ke alam lain juga? ke kali. Oh, di kali. Itu ke kali, ngebuangnya juga jangan sampai asal-asalan. Iya. Ada syarat khususnya atau waktu yang khusus mungkin? Misalkan sebuah rumah itu, maaf ya, ada bangsa makhluk halusnya gini ya. Kalau diusir doang itu bisa datang lagi. Kan dia penghuni biasanya. Kalau sudah dimasukin ke botol, ya itulah pokoknya. Udah itu, di situ kan ada bacaan untuk pagar gaibnya gitu. Oh, ada bagian khusus. Iya, karena saya tuh selalu ditugasin karena selalu ngebuang. Tapi saya nggak mau nafik mas, kalau lagi takut saya mas, karena katanya tadi rutenya itu kan.
Iya, kadang ditemenin saya. Hmm. Karena saya pernah ngebuang itu jauh banget kan sana tuh. Kalinya sungai yang jauh. Iya, karena kan ditemenin juga sama temen kan. Ayo temenin kan. Jadi tetap sambil megang botol kita sambil baca. Ada bacaannya. Terus dipegangin aja tutup mata. Tutup mata terus. Itu ngebuang ini sampai pecah. Kalau pecah lepas lagi. Bisa bisa. Bisa. Ya, lebih ke hati-hati sih mas. Jadi gini kita tuh sebenarnya percaya nggak percaya ya dengan mistis, cuma mistis itu emang ada. Iya, mistis itu emang ada karena kan setan, jin itu kan ada tuh. Iya, ilmu sihir itu kan ada juga. Kalau orang yang nggak percaya setan, jin, ilmu sihir, yang mungkin belum paham di Al-Quran, maksudnya belum belum tahu maknanya di Al-Quran itu kan ada kan maknanya kan, misalkan kita berjin manusia gitu kan masih ada. Nah, mungkin selama kejadian tadi tersebut, apa yang ingin disampaikan oleh Mas Saipin kepada pemirsa? Nah, Mungkin sebelum disampaikan ada cerita terakhir nih ya. oke. Iya. Jadi sini gini mas, saya tuh mungkin kalau dibilang lemparnya atau ini tuh kan saya agak kurang paham ya. Iya. Nggak tahu itu namanya apa, Iya nggak tahu. cuman perasaan ini Iya. Apakah ini namanya perasaan doang? Apa halusinasi? Atau apakah benar-benar ini kan ternyata? Cuma setelah saya kayak sharing ke orang paranormal, kiai atau itu emang benar-benar itu lihat. datang. Kadang saya setakut-takutnya saya tuh lebih kadang saya tuh paling merinding takut kalau sama orang yang dikenal saya lihat. Ada orang, maksudnya dia udah meninggal. Udah meninggal, misalkan dia tuh orang udah meninggal, tiba-tiba melihat atau wujud, itu saya paling kayak jangan takut lah, jangan takut, lebih ke kayak gak kuat lah, dingin banget badannya. Apa berbeda dengan yang lain gitu ketika melihat makhluk lain, misalkan biasa aja, tapi kalau orang yang dikenal Iya, ya perasaan lebih beda. Jujur saya kayak jujur bangun tengah malam misalkan jam 2 pengen mau sholat apa gitu malam. Kenapa ya? Harus ada orang meninggal nih misalkan ikut sholatin, ngubur segala. nama Bernama misalkan ya. Semangat itu saya jujur mas kelihatan melihat. kayak saya kelihatan kayak jalan atau kayak gimana gitu ya sering. Sebenarnya itu kan bukan dianya gitu, korin atau setan gitu ya, yang jin yang menyerupai dia. Maksudnya jin yang menyerupai si Fulan itu kan. Tapi namanya manusia kan bisa ada takutnya. Itu lebih takut, bukan lebih takut sih sama Allah, cuma lebih kayak serem lah gitu tuh. Jadi saya sampai tutup palu tuh saya manggil kakak saya loh kalau di rumah. Udah biasanya Iya, paham kalau kakak saya mah. Gak bilang tah, gak tau orang saya gak bilang tah, gak tau ngelihat tah. Iya. Pih, aku pih. Karena ngejogrok aja. kalian tuh kata langsung Iya, nggak kayak dulu kayak aku di tapi kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim ayat kursi itu hilang mas. Karena itu setan. Tapi kalau lagi berani, kalau udah benar berani, udah takut tahu. Bukan kamu tuh nggak mau sama saya. Beda alam, kamu tuh bukan sini, tapi mungkin yang nyerupai gitu. Kamu ngerti lah gitu. Pergi lah. Kalau sampai saya siram saya. Iya. Kalau lagi berani, kalau lagi berani. iya Kita kasih air garam, tak bacain, segala air beras. Pergi. Saya tak usir karena ini udah meninggal, udah tenang, udah dipegang. Kamu mah tadi yang nyerupai. Pergi langsung. hilang. Iya. Makanya saya kalau misalkan ada yang mungkin ya, itu teman saya sendiri meninggal kan. Baru meninggal. Iya, mungkin 4 tahun yang lalu. Jadi gini mas, namanya teman juga ya. Dibilang deket sih biasa aja lah ya, biasa aja. Cuma merindingnya bener-bener merinding banget itu mas. Satu tongkongan. Iya, tetap banget. Bener kayak lemes di badan. Mungkin karena kita nggak rela menerima kenyataan dia udah. Enggak, kalau jangan orang lain atau saudara, orang bapak saya di saya ikhlas kok, saya ikhlasin, kasih kalau nggak ikhlas. Kalau buat orang lain apa nggak ikhlas atau lain-lain gitu kan. Iya. Apa yang bikin si jin ini menyerupai teman, bikin menggigil?
Ya karena kan biasa nongkrong bareng istilahnya kan, gitu kan, tiba-tiba datang sebagai buatan, istilahnya datang lah kamu langsung, pergi nggak buatan gitu. Datang ke kamar. Pernah lah, sempet. Kabarnya istilahnya kursi, lo datang ke sini, itu bukan si ini, nggak usah sebutin namanya, tapi saya harus ketahui terus karena si tua tuh udah meninggal, kamu tuh ibunya, kamu tuh bisa, saya tetap sama kamu. Dalam hati lo sebenarnya takut, merinding gitu kan, dingin banget udah beras dingin mas, saya mah nggak kenapa kalau takut ya betul gitu kan, terus saya teriak lah, kenapa? Oh, ternyata gitu. Jujur saya kalau lagi takut banget takut mas, maksudnya udah munafik. Kalau bisa kan bangun setengah malam setengah dua, harusnya kan kalau wudhu kan jangan di kamar mandi tuh, harusnya di luar kan. Betul karena saya saking nggak ada ide-nya dingin ya takut, saya di dalam ruangan itu nggak ada pohon saya, karena saya ditemenin sama kakak saya kalau lagi di rumah. Sorry yuk, kita kayak capek mas, capeknya tuh apa ya, yang paling capek itu orang yang baru meninggal terus kelihatan itu yang paling Biasanya kalau di film-film tuh menyampaikan pesan. ada ya, itu masalah utang. Oh, utang. Suruh ada arwah datang nyampein pesan suruh bayar utang. Saya langsung ngomong lah keluarga, ini punya punya utang lainnya minta dibayar sama dia apa, terbukti dia tetap tenang. Jadi ngeliatin kayak gitu juga nggak selamanya, maksudnya bermanfaat juga ya. Enggak takut saya, iya saya nggak pernah kalau lagi takut saja itu nggak ganggu. Kadang saya misalkan datang orang meninggal gitu ya, tiba-tiba dia nongol joget gitu, saya langsung pulang saya mas, karena badannya hijau. Iya lebih baik ya nggak kenal sekalian gitu, iya maksudnya Bismillah lah gitu tuh, kadang saya udah gimana. Tapi jujur mas, yang lain itu bukan saya doang ternyata, selain saya juga melihat ada Ada yang lain. ada. Jadi tuh dia tuh Ustadz yang pernah ngobatin saya dulunya, dia ngaji, dia lihat saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa kalau bukan ke keluarga atau sahabat sendiri atau mendekat. Ada segelintiran, ada gosip ini, mereka sendiri, oh benar itu. Bukan. Oh, berarti si ustadznya juga. Oh iya, Dia cerita ke orang, Hmm, ternyata benar. iya, Capek juga. capek makanya kadang bilang ke ibu ya, kadang setengah bilang kayak gini, nggak penting gitu. Iya. Nggak penting. Tapi kadang ada efek manfaatnya ada. Kalau misalkan kayak ada orang yang kurang ajar apa gimana, mau kayak gitu tuh kayak ada, Dirasa, iya udah ada sinyal gitu, dirasa feeling. udah dirasa. Cuma kalau saya di kampung tuh lebih diem sih. Saya tuh emang orangnya saya sih untuk hal-hal yang lainnya, untuk hal kayak gini saya lebih tertutup. Iyalah, nggak usah diubah-ubah. Enggak, saya lebih tertutup. Mungkin kalau teman dekat pada tahu. Kayak kemarin pas mau isro kan, bongkar-bongkar di rumah temen. Bersih-bersih maksudnya. Iya, ntar saya diem aja, langsung keluar. Pas pulang kan lihat ini ya, iya. Oh, pantas langsung keluar. Iya. Saya nggak perlu banyak ngomong. Kalau banyak ngomong kayak yang lain, takutnya nakut-nakutin yang lain. Saya juga takut, pasti nakut-nakutin gitu kan. Yang pesennya sih buat permisa ya. Permisa jadi gini sih, prinsipnya kalau orang hidup tuh satu sih, apa namanya, jangan pernah nyakitin perasaan orang lain. Iya. Yang kedua, percaya atau percaya adanya Yesus itu kita harus percaya, karena di Al-Quran sudah dijelaskan itu kan ada jin. Kalau kan menciptakan jin dan manusia, di situ ada setan juga, ada makhluk gaib, ada sihir, kayak santet, guna-guna itu ada. Terus untuk teman-teman dimanapun berada gitu ya, misalnya itu kita harus kuat yakin. Kalau kita yakin, misalkan gini, kalau kita misalkan digangguin kayak bangsa apa namanya, jin atau setan kayak gitu, kita diobatin dimanapun, kalau kita hatinya yakin udah sembuh, gak bakal sembuh. Itu lebih keyakinan hati. Kayak misalkan orang ketempelan ya, dia tuh mau nempel, kita insya Allah jangan sampai masuk, kita bisa melawan. Kalau kita jadi gini mas, kita perbesar energi positif kita untuk melawan energi negatif. Iya. Jadi kalau misalkan energi negatif dia lebih besar dari energi positif kita, dia bisa menguasai kita.
gitu. Tapi kalau misalkan energi positif kita lebih besar dari energi negatif yang kita hadapi, insya Allah dia kalah. Jadi dia akan takut, nggak bisa. Energi positif itu timbulnya dari mana? Dari pikiran sama hati. Mungkin dengan karena kebanyakan orang soleh karena memperkuat religi apa hubungannya sama Tuhan, Iya. jadi dia gak tergoda. Iya bisa jadi mas. Iya. Jadi pokoknya intinya lebih ke mindset sih mas. Mindsetnya kalau kita mindsetnya negatif, insya Allah sini juga negatif, yang datang juga negatif. Ya, Iya. mungkin asumsi kita kalau kita merasa ngeri atau serem di satu ruangan misalkan, kalau kita nyata sih pasti nggak ada apa-apa, toh ujung-ujungnya masa iya sih bisa melukai kita. Iya. Jangan melukai kita kan cuma ada Tuhan ya. Kayak gitu. Ada Allah SWT. Ada lagi Mas Afik? Ya mungkin sarannya kan intinya gitu. Kita mau gimana aja, yang penting kita mindsetnya positif aja. Kalau kita pemikirannya positif, apapun yang dihadapin, apapun yang dihasilkan pasti positif. Tapi kalau kita misalnya mindsetnya negatif, apapun yang dihadapin, apapun yang dihasilkan pasti negatif. Karena apa yang dipikirkan itu bakal yang terjadi. Biasanya seperti itu mindset. Oke. Terima kasih waktunya Mas Afik. Oke, sama-sama. Terima kasih pemirsa sudah menonton. Kita tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Siap.